Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini kita akan belajar tentang mad jaiz munfasil. Sebelum dilanjutkan, seperti pada video sebelumnya, kita akan sedikit membahas kembali tentang ahkamul mad, bahwasannya bahwa hukum mad atau hukum bacaan yang dibaca panjang itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada mad tabi'i atau mad asli, yang kedua ada mad far'i. Dan mad far'i ini terbagi menjadi dua, ada mad far'i yang karena hamzah dan mad far'i karena sukun, yang terdiri dari masing-masing beberapa bagian. Nah, pada video sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari tentang yang namanya mad jaiz muttasil, salah satu bagian dari mad far'i karena hamzah. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan mempelajari hukum mad jaiz munfasil. Yang bagaimana mad jaiz munfasil itu? Mad jaiz munfasil yaitu mad jaiz munfasil yaitu mad yang terdiri atau yang terjadi ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Hamzah yang berharokat fathah ataupun hamzah yang berharokat kasroh ataupun hamzah yang berharokat domah pada kata yang terpisah atau pada kalimat yang terpisah. Cara membaca mad jaiz munfasil ini boleh dibaca panjang 2 harokat, boleh dibaca panjang 4 harokat, boleh juga dibaca panjang 6 harokat. Jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah. Jadi kata kunci dari mad jaiz munfasil ini adalah katanya yang terpisah. Perbedaan dengan bahasan sebelumnya yaitu mad wajib muttasil. Kalau mad wajib muttasil adalah pada satu kata, kalau mad jaiz munfasil adalah pada kata yang terpisah. Dibacanya karena hukumnya jaiz bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, ataupun bisa 6 harokat. Akan tetapi meskipun bisa beberapa harokat, cara membacanya tetap harus teratur. Harus tetap dari awal dan seterusnya pada saat membaca Al-Quran saat itu. Harus dibaca secara teratur, tetap dan rata. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila dari awal kita sudah membaca hukum mad jaiz munfasil ini dengan panjang 2 harokat, maka untuk selanjutnya pun kita harus membaca dengan panjang 2 harokat pula. Begitu pula apabila dari awal kita membaca dengan memilih panjang 4 harokat, maka untuk bacaan selanjutnya pun pada saat itu kita membaca, maka harus dibaca pula dengan 4 harokat. Begitu pula jika dari awal kita membaca 6 harokat, maka selanjutnya pun harus dibaca sepanjang 6 harokat. Kemudian mad jaiz munfasil ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama ada mad jaiz munfasil hakiki. Yang pertama ada mad jaiz munfasil hakiki, yaitu mad jaiz yang secara tulisan dan maknanya terpisah. Mad jaiz hakiki adalah mad jaiz yang secara tulisan dan maknanya terpisah. Contoh,
Kalla iza. Secara tulisan kalla dan secara tulisan iza itu terpisah makna maupun tulisan. Qu anfusakum. Ku dan anfusakum adalah secara tulisan dan makna yang terpisah atau makna yang berbeda. Nah, yang kedua ada mad jaiz munfasil hukmi. Mad jaiz munfasil hukmi yaitu mad jaiz yang secara penulisannya bersambung atau disatukan akan tetapi secara maknanya terpisah. Secara tulisannya bersambung namun secara makna terpisah. Contoh, ya ayyuha. Ya di sini sama ayyuha secara penulisannya bersambung, tetapi secara makna itu terpisah. Ya punya makna tersendiri, ayyuha juga punya makna tersendiri. Begitu juga dengan kalimat ha antum. Ha mempunyai makna tersendiri, antum juga mempunyai makna tersendiri. Akan tetapi kedua kalimat ini mempunyai kata yang terpisah. Baiklah para sahabat, kita lanjutkan dengan melihat contoh-contoh daripada hukum mad jaiz munfasil. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya di sini ya adalah mad tabi'i. Ayyuha diawali dengan hamzah, ya bertemu dengan hamzah, ya mad tabi'i. Ayyuha a-nya adalah hamzah yang ditulis secara terpisah. Ya mempunyai makna tersendiri, ayyuha juga mempunyai makna tersendiri. Qul ya ayyuha. Qul ya ayyuhal kafirun. Mad jaiz munfasil. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Yada da di sini adalah mad tabi'i menghadapi huruf hamzah dengan kalimat yang terpisah. Yada dan abi. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Begitu pula dengan kalimat contoh inna a'tainakal kautsar. Inna na adalah mad tabi'i, a'taina na menghadapi huruf hamzah dengan kata yang terpisah. Wama umiru illa. Ma adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Maka ma disebut mad jaiz munfasil karena ma dan umiru adalah dua kata yang terpisah. Begitu juga dengan ru. Ru illa. Ru di sini adalah mad tabi'i menghadapi dengan illa dengan hamzah. Umiru adalah kata yang berbeda dengan kata illa. Maka wa ma di sini adalah mad jaiz munfasil. Ru juga di sini adalah mad jaiz munfasil. Masing-masing dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat. Kemudian allazi anqadha zuhrak. Zi adalah mad tabi'i. Zal menghadapi ya mati. Menghadapi hamzah. Anqadha hamzah. Zi menghadapi huruf hamzah. Dan ini kalimat atau kata yang terpisah. Allazi punya makna tersendiri. Anqadha juga punya makna tersendiri.
Sahabat sekalian, pada Quran cetakan Indonesia kebanyakan bahwa penulisan hamzah pada hukum mad jaiz munfasil ini cenderung memakai simbol alif atau cenderung memakai dengan hamzah yang berbentuk alif, tapi tidak semuanya berbentuk alif. Ada beberapa ayat yang ditulis secara hamzah, bentuk hamzah itu sendiri. Dan dalam Quran cetakan Indonesia kebanyakan atau pada umumnya mad jaiz munfasil ataupun mad wajib muttasil selalu memakai tanda yang seperti alis di atasnya. Seperti ini. Qul ya ayyuha. Begitu juga yada pasti memakai tanda seperti alis. Inna wa ma umiru. Itu menandakan dibaca panjang. Allazi. Kadang ada tanda seperti begitu. Ada beberapa contoh ayat Al-Quran yang secara penulisannya tidak seperti alif, akan tetapi hamzah sebagaimana bentuk hamzah itu sendiri. Seperti dalam Quran Al-Isra, dalam surat Al-Isra ayat 49 dan As-Sajdah ayat 10. Wa qalu aiza. Wa qalu, lu di sini mad tabi'i menghadapi huruf hamzah. Penulisan hamzah murni dengan bentuk hamzah tapi tidak seperti alif. Qalu, lu adalah mad tabi'i, aiza mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dengan kata yang terpisah. Begitu juga dengan ayat surat As-Sajdah ayat 10. Qalu aiza. Ini keduanya sama hukumnya mad jaiz munfasil. Wa qalu aiza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. Sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya kita akan coba mempraktekkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 11 sampai ayat 13. Kita perhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Pada kata-kata yang berbaris atau digaris bawahi biru itu adalah contoh yang termasuk pada hukum mad jaiz munfasil. Ada qalu, lu menghadapi hamzah. Innama
Seperti yang tadi dijelaskan bahwa pada Quran cetakan Indonesia cenderung hamzah itu ditulis seperti alif. Akan tetapi tidak semua seperti tadi pada Quran surat Al-Isra dan surat As-Sajdah tadi. Tapi cenderung kebanyakan memang pada hukum mad jaiz mufasil penulisan hamzahnya ditulis seperti alif, sehingga akan lebih mudah membedakan mana mad wajib muttasil, mana mad jaiz munfasil. Begitu juga ala, la menghadapi huruf hamzah i, la mad tabi'i, i-nya hamzah berharokat kasroh dengan kalimat yang terpisah. Begitu juga dengan kama, ma mad tabi'i menghadapi huruf hamzah dengan harokat fathah dengan kata yang terpisah. Qalu anu minu, qalu lu itu mad tabi'i menghadapi huruf hamzah berharokat fathah dengan kata yang terpisah. Begitu juga dengan kama amana. Ma mad tabi'i, a adalah hamzah harokat fathah ma, maka ma di sini adalah mad jaiz munfasil. Begitu juga ala innahum, la di sini mad tabi'i bertemu dengan hamzah berharokat kasroh. Ala innahum. Kita baca satu kali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat semua, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.